Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita ada di acara podcast kelas skripsi. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore, selamat malam kepada seluruh pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini kita akan membahas sekilas skripsi bersama Mas Edgar Bayu Revansyah. Halo Mas Edgar. Halo. Oke. Pertama aku cuma pengen ngasih tahu dulu tentang kelas skripsi ini apa. Jadi kelas skripsi ini adalah sebuah program kerja dari Divisi Diskusi dan Penalaran di Himasos yang akan mengulas tentang bagaimana skripsi ini bisa dibuat dengan baik dan benar. Nah, di sini kita masih bersama Mas Edgar Bayu Revansyah dari Sosiologi UNS Angkatan 2016 dengan judul skripsi Pendidikan Karakter dan Perubahan Perilaku pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Studi kasus pada anak di LPKA kelas 1 Suparjo. Nah, langsung aja nih kita sapa Mas Edgar. Halo Mas Edgar, apa kabar Mas? Halo, alhamdulillah sehat ya. Senang banget bisa ketemu lagi sama teman-teman dari Himasos, luar biasa ya. Udah berapa tahun itu ya nggak main ke Sekre ya. Siap, Luar siap. biasa. Sekrenya masih di bawah ya, Nah, Mas masih di Edgar, gedung 4 ya. masih di sana. Oke. Nah, Oke, Mas good. Edgar nih belakangan ini lagi sibuk apa nih kira-kira nih? Apa lagi kerja atau lanjut studi atau gimana? Ya, kalau tadi disuruh milih kerja atau lanjut studi, aku nggak bisa milih. Soalnya aku ngejalanin dua-duanya, gimana dong? Jadi kalau kesibukan, alhamdulillah ya, saat ini aku juga adalah seorang mentor dan pengajar ya di salah satu bimbingan belajar terbesar di Indonesia juga. Tapi nggak usah sebut mereknya ya, kita sebut TIT gitu aja ya. Dan alhamdulillah juga masih dikasih kesempatan sama Allah untuk lanjut studi lagi ya, alhamdulillah untuk menerusin S2 dan masih konsisten di jurusan yang kita cintai, yaitu adalah jurusan sosiologi. Cuman univnya beda ya, aku kali ini nggak lanjut di UNS lagi teman-teman, aku lanjut di Universitas Indonesia UI di Depok ya. Oke, siap. Berarti sejauh ini setelah lulus dari UNS, terlihat Mas Edgar ini makin produktif lah ya. Ya, Oke, kalau makin produktif tuh harus ya, teman-teman juga harus makin produktif gitu. Tantangan, soalnya di era pandemi kita siap, nggak bisa ketemu, nggak bisa ngobrol langsung, jadi ya bagaimana caranya biar tetap produktif gitu kan ya. siap. Oke, langsung aja ya Mas ya. Gini, eh, perjalanan dulu ketika sebelum memulai skripsi, sebelum Mm-mm. mengerjakan skripsi, itu pertimbangan apa yang sampai pada akhirnya tuh memilih metode kualitatif ini kan judul penelitian Mas Edgar ini kan kualitatif nih. Nah, itu Mm-mm. pertimbangannya apa sampai Mas Edgar ini milih kualitatif? Oke, luar biasa ya. Kalau pertimbangan masalah kualitatif itu sebenarnya mungkin ini harusnya udah ada di mata kuliah teman-teman. Artinya gini, ketika orang itu mau melakukan penelitian, sebenarnya orang itu udah punya sense ya. Setiap manusia kita itu semua di sini, kalian masing-masing itu semuanya punya sense. Kalian itu ketika mau melakukan riset, cocoknya kemana? Kuantitatif atau kualitatif? Satu kunci yang biasanya aku kasih buat sense itu Hmm, adalah lihat dulu kamu orangnya bawel apa enggak. Kalau orangnya bawel biasanya cocok itu buat penelitian kualitatif. Tapi kalau nggak bawel ya cenderungnya biasanya dia main di belakang layar, kuantitatif gitu. Jadi sebenarnya kalau berangkat dari mana, baca-baca kualitatif itu ya dari sense juga, karena memang dari awal senengnya ngobrol, senengnya diskus sama orang. Jadi ya begitu, akhirnya masuk ke dalam ranah tulisan, ranah penelitian, bikin artikel ilmiah ya masuklah ke kualitatif gitu. Ditambah lagi dari hmm, kuliah dulu zaman masih di UNS, itu kan dosen-dosennya juga sedikit yang mempelajari tentang kuantitatif. Mungkin sampai sekarang juga dihitung jari. Mungkin ada Bu Ratna Devi ya, kalau dulu aku cuman beliau aja tuh andalannya kalau masalah kuantitatif gitu. Selebihnya yang lain nggak begitu mendalami gitu. Artinya memang mayoritas dosennya juga mengarahkan ke kualitatif gitu. siap. Oke, mungkin aku bisa minta Mas Edgar nih untuk mengulas sedikit tentang materi metode kualitatif yang berpacu pada judul skripsinya Mas Edgar ini dengan bahasan pokok TOR yang ada di TOR itu. Oke, I see. Kalau masalah metode kualitatifnya itu gini, artinya kan kalau kalian lihat judulku baik-baik, dari pendidikan karakter, kemudian perubahan perilaku pada anak yang berhadapan dengan hukum ini,
Judulnya ini udah kualitatif banget gitu loh. Dari mana yang mau dikuantitatifin, dari sini nggak ada gitu sejujurnya. Karena apa? Karena Iya, gini, iya, iya. di sini nggak ada variabel kuantitatif. Ya, teman-teman mungkin buat basic aja, buat pembeda antara kualitatif dengan kuantitatif. Kuantitatif itu cuma mencari 3 hal. Kalau nggak mencari uji pengaruh, uji beda, sama uji dampak. Udah itu doang. Kalau nggak ada 3 unsur itu, fix Anda kualitatif. Gitu. Dan sekarang di sini sebenarnya kalau memang ditelisik, ini ngarahnya ke arah cari uji pengaruh sebenarnya. Bagaimana sih pengaruhnya pendidikan karakter dan perubahan perilaku. Cuma aku mengemas ini dengan penelitian yang kualitatif. Kenapa? Karena di sini aku nggak terang-terangan bilang aku mau mencari dampaknya. Itu aku nggak mau terang-terangan bilang mencari pengaruhnya. Tapi memang aku hanya ingin mengulas bagaimana pendidikan karakter yang dijalankan pada anak di LPKA. Gitu. Kalau teman-teman yang belum tahu juga, LPKA itu kan berarti adalah lembaga pemasyarakatan khusus anak gitu loh. Jadi yang ada di dalam penjara itu ya cuma anak-anak aja gitu. Dan kalau mungkin sedikit backgroundnya kita tarik lagi ke belakang, kenapa aku ngambilnya LPKA gitu ya, kenapa kok Mas Edgar ngambil tentang studi digital atau nggak ngambil tentang yang namanya misalnya tuh masyarakat urban atau masyarakat pedesaan. Kenapa? Karena memang isu seperti itu udah banyak. Jadi mungkin ini buat tips juga buat teman-teman besok ketika mau mengambil skripsi, carilah isu yang memang sedikit orang itu berkecimpung di sana. Karena ada kelebihannya. Kelebihannya jelas berarti nanti penelitian teman-teman itu dimensinya akan luas sekali. Tapi kekurangannya mungkin teman-teman akan kesulitan masalah referensi sumber bacaan. Gitu. Cuma penelitian teman-teman itu unik gitu, dan di zamanku kemarin, di aku waktu skripsian 2020 kemarin, itu nggak ada teman-teman yang mau ngambil ke penjara anak. Rata-rata mereka penelitiannya di rumah, rata-rata penelitiannya tentang nelayan, tentang petani, kemudian tentang mahasiswa, itu udah banyak sekali gitu. Jadi isu-isu yang jarang seperti ini justru dimensinya itu akan luas, teman-teman. Itulah mungkin kenapa aku ngambil kualitatifnya di situ. Karena kan kita tahu juga penelitian kualitatif itu kan benar-benar mendeskripsi. Kita punya data, kita deskripsi, kita jelasin. Itu namanya kualitatif. Gitu. Kalau kuantitatif kan ada datanya, kita nggak bisa mengulik terlalu dalam. Gitu. Kita hanya sekedar mungkin kalau kita makan ayam gitu ya kita makan kulitnya aja, dagingnya nggak. Gitu. Dagingnya kita kasih kucing gitu kan, atau kita kasih ayam gitu. Ayam yang lain. Gitu. Kalau kualitatif kan kita benar-benar semua sampai tulang-tulangnya itu kita makan juga gitu. Itulah kenapa mungkin backgroundnya itu dari kualitatif. Seperti itu mungkin Faizal. Nah, jadi kalau kualitatif itu kan seperti yang aku tulis di sini. Intinya kualitatif itu penelitian yang dilakukan atau riset yang dilakukan itu untuk menggali data. Kalau kita tadi ibarat makan ayam ya kita makan ayam sampai tulang-tulangnya. Gitu. Bedanya dengan kuantitatif apa? Kuantitatif itu hanya menjelaskan fenomena itu secara luas, tapi tidak mendalam. Ingat, luas dan mendalam itu beda. Kalau luas berarti memang yang diteliti itu banyak. Ya kan? Kalau kuantitatif banyak sekali. Kita bisa neliti dampak, kita bisa neliti pengaruh, bisa neliti beda dan lain-lain. Tapi nggak fokus. Artinya penelitianmu banyak tapi hanya sampai kulitnya doang. Kalau kualitatif itu penelitianmu mungkin fokus, lebih fokus, dan kamu meneliti sampai benar-benar ke dalam-dalamnya. Gitu. Mungkin secara singkatnya begitu aja. Dan satu lagi, ini mungkin yang teman-teman sering kebalik. Ada yang namanya informan, ada yang namanya responden, dan ada yang namanya narasumber. Ini tak kasih tahu dulu konsepnya. Narasumber itu secara umum. Ya, orang yang memberikan informasi semuanya kita sebut narasumber. Mau buat kualitatif, kuantitatif, semuanya kita sebut narasumber. Tapi kalau kita udah mengarah ke salah satu tema, entah itu kualitatif atau kuantitatif, itu kita nyebutnya beda. Kalau kualitatif kita sebut dia informan. Kenapa? Kita dapat informasi dari dia. Gitu. Kita tanya dia, dia kasih informasi kita. Makanya namanya informan. Tapi kalau kuantitatif kita nyebutnya apa? Responden. Kenapa? Kita kasih stimulus berupa kuesioner, dia kasih respon, dia kasih tanggapan. Makanya namanya responden, bukannya informan. Gitu. Jadi ini hati-hati buat teman-teman yang masih kebalik antara narasumber, responden, sama informan. Itu hati-hati ya. Itu sebutannya beda sebenarnya, untuk hal yang berbeda juga. Nah, mungkin di sini juga ada. Aku juga mau sedikit ngejelasin tentang jenisnya. Mungkin selama ini teman-teman tahu yang namanya kualitatif ya deskripsi. Begitu aja. Penelitian yang namanya memperdalam, ya betul. Tapi sebenarnya kalau teman-teman pahami, kualitatif itu jenisnya ada banyak sekali.
Di sini ada 8 kalau aku tulis ya. Ada basic, ada etno, ada penelitian terapan, studi kasus, historis, eksplorasi, deskripsi, verifikasi. Ini semuanya adalah jenis kualitatif. Ya, bisa teman-teman lihat di sini aku udah kasih poin pentingnya aja. Intinya kalau basic research dia adalah menggali ilmu murni. Artinya penelitian ini nggak bertujuan untuk menyelesaikan masalah gitu. Misalnya, oh di masyarakatmu ada masalah apa? COVID. Kita nggak bertujuan untuk mencari solusi dari situ. Tapi kita mencari ilmunya. Kenapa ada COVID? Teorinya COVID itu apa? Kita membuat teori baru. Itu namanya basic. Etnografi berarti yang lebih kita fokuskan adalah tentang sosiokultural. Gitu. Berarti kita nelitinya tentang orang, kebudayaan. Ini biasanya kajiannya orang-orang antropologi nih, bukan kajiannya kalian juga. Kemudian ada penelitian terapan. Nah, kalau terapan ini berarti gimana? Kebalikannya si basic. Basic itu cari teori baru, bikin ilmu baru. Kalau penelitian terapan itu buat menyelesaikan masalah. Oh, di masyarakat ada apa? Ada COVID. Ya ini gimana cara kita selesaikan COVID? Pakai penelitian terapan. Begitu. Kemudian ada lagi yang namanya studi kasus, yaitu seperti yang aku tulis di penelitianku juga. Studi kasus itu kan berarti kita mencari pemahaman mengenai suatu fenomena di suatu tempat. Gitu. Kalau teman-teman perhatikan judulku tadi, pendidikan karakter dan perubahan perilaku. Itu dua fenomena. Bagaimana pendidikan karakter itu berjalan di penjara, sama bagaimana perubahan perilaku yang terjadi setelah dapat itu di penjara. Nah, berarti kita kan meneliti tentang satu fenomena di satu tempat. Gitu. Misalnya perilaku masyarakat ketika ada COVID. Nah, itu kan berarti kita mengkaji fenomena. Studi kasusnya di mana? Nah, begitu. Atau misalnya penelitian historis, penelitian yang mencari sejarah gitu. Ini biasanya dipakai sama anak-anak FIB nih. Nggak tahu kalian punya kenalan nggak teman-teman anak-anak ilmu sejarah. Itu ada juga. Pakai penelitiannya namanya penelitian historis. Eksplorasi, mencari pemecahan ilmu baru. Kemudian deskripsi, ini yang biasanya umum, yaitu adalah penggambaran fenomena secara detail, sama verifikasi. Itu adalah menguji teori atau menguji sebuah konsep. Itu masih relevan apa enggak. Nah, itu namanya kualitatif. Kita bedah dulu sedikit ya basicnya. Gitu. Kalau masalah struktur penulisannya teman-teman ya, artinya gini, kalau kita bedah itu yang namanya skripsi, kita nggak punya yang namanya standar pakem penelitian kualitatif dan kuantitatif itu nggak ada sebenarnya. Karena apa? Karena standar pakemnya itu dari kampus. Yang nanti ngarahin teman-teman itu nulis mesti bagaimana, itu dari kampus. Ada panduannya itu dari prodi. Ada panduannya dari fakultas, ada panduannya dari universitas. Gitu. Jadi yang misalnya gini, kalau saya ditanya, kalau Kaitger ditanya gini, Mas, emang gimana sih Mas metode penulisannya kalau kualitatif dan kuantitatif tuh bedanya di mana? Ya kalau bedanya nggak ada sebenarnya. Ya bedanya ya beda di data. Kualitatif datanya deskripsi, kuantitatif enggak gitu kan. Kuantitatif kan pakainya riset atau kuesioner dijelasin dan lain-lain. Kan begitu. Kalau masalah struktur penulisannya itu dibalikin lagi ke kampus, biasanya begitu. Tiap kampus beda-beda. Cuma memang kalau pakemnya secara umum ya bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, bab 3 metode, bab 4 hasil, bab 5 kesimpulan. Udah begitu. Itu pakem umum. Tapi kalau masalah detailnya bagaimana itu terserah balik lagi ke kampus sebenarnya gitu. Makanya kalau kemarin aku tulis yang skripsiku itu ya pakemnya pakem umum, bab 1 pendahuluan. Di dalamnya ada apa aja? Ada latar belakang, ada tujuan, ada rumusan masalah, di situ ada gitu. Kemudian masuk bab 2 kerangka teori, ada apa aja? Ada definisi konsep gitu kan. Kalau definisi konsep ya berarti misalnya gini, pendidikan karakter dan perubahan perilaku. Nah, itu udah ada konsep. Pendidikan karakter itu apa? Pendidikan itu apa? Perubahan perilaku itu apa? Perilaku itu apa? Itu namanya konsep. Gitu. Dan juga ada yang namanya teori. Gitu. Jadi di bab 2 bukan hanya definisi konsep, ada juga teori. Nah, biasanya di bab 2 itu yang menjadi tambahan adalah penelitian terdahulunya. Ada nggak? Makanya tadi kan aku bilang, masalah kalian nanti mau meneliti topik apa, itu aku balikin lagi ke kalian. Yang jelas kalau kalian mau meneliti topik yang jarang orang teliti, ya siap-siap aja kesusahan di sini. Kesusahan di bagian nyari referensi. Gitu. Paling kalau nggak referensimu dari dalam ya dari luar, paling nggak begitu. Kalau misalnya kamu meneliti topik yang udah gampang udah biasa diteliti orang, ya sumbermu banyak, tapi kamu mau meneliti di mana? Gitu. Penelitian kan harus ada keunikannya. Gitu. Gak boleh yang namanya misalnya kamu meneliti A, kamu meneliti yang sama, cuman beda tempat. Ya itu namanya nggak unik sebenarnya.
Gitu. Harus ada sisi lain yang coba dibahas. Gitu. Itu kalau dari bab 1 dan bab 2. Itu kan makanya kalau di sini aku tulisnya bab 1 dan bab 2 itu adalah awalannya. Gitu loh. Base-nya penelitian kamu tuh ada di sini. Gitu. Nah, jembatannya itu ada di bab 3, teman-teman. Bab 3 itu adalah metode. Gitu. Di dalam metode ada apa? Ya semua yang mau kalian teliti. Lokasinya di mana, waktunya kapan, informannya siapa, metodenya bagaimana. Kalau kita tadi pakai kualitatif itu nanti mau pakai kualitatif yang mana, deskripsi apa studi kasus gitu kan. Kemudian objeknya itu siapa ya tadi informannya ya. Kemudian nanti bagaimana cara menganalisis datanya itu juga kita akan bahas di situ. Makanya bab 3 ini adalah jembatan sebenarnya buat masuk ke bab 4. Gitu. Nanti kalau udah bab 1, 2, 3 ini selesai, barulah kamu bisa turun lapangan, bisa pergi ke lapangan, ambil data di situ. Nanti kamu ambil, kamu cari, sesuaikan dengan pertanyaan yang kamu buat di rumusan masalah. Baru kamu tarik simpulannya. Kan begitu doang sebenarnya. Hanya pakemnya itu nanti balikin lagi ke kampus. Maunya dia nulisnya bagaimana. Gitu. Cuman sayangnya gini teman-teman. Ada satu hal yang aku agak sayangkan juga. Sorry, aku kelupaan. Kalau di kita, di UNS itu, kalau saya dulu nggak salah, aku dulu nggak salah ya, itu ada minimal 100 lembar. Ada minimal 100 lembar halaman untuk skripsi. Itu 100 lembar itu dari bab 1 sampai bab 5 loh ya. Bukan semuanya dari halaman judul sampai daftar pustaka itu 100 lembar, enggak. 100 lembar itu bab 1 sampai bab 5. Jadi kalau tambah judul dan perintilan-perintilan lainnya biasanya itu bisa sampai 100 lebih gitu. Dan itu sebenarnya kenapa? Itu kusayangkan gitu. Kalau aku lihat di kampusku sekarang di UI gitu ya, skripsi itu nggak pada tebel-tebel. Paling 70, 80, 90 paling banyak. Aku lihat-lihat gitu. Kenapa? Karena memang dia ringkes langsung, nggak terlalu banyak bertele-tele. Untuk teman-teman mungkin yang ingin bertanya, boleh misalkan langsung ditanyakan di kolom komentar, atau juga kalau mungkin kalau misalkan mau nanya langsung Langsung itu aja, juga open mic aja kalau mau nanya. Oke. Gak apa-apa, jangan malu-malu. Harus jadi malu-maluin ya. Tapi malu-maluinnya yang positif. Nah ini Mas, ini ada yang bertanya nih. Mungkin aku bacain aja ya. Untuk mengolah data kualitatif, ada patokan atau aturan khusus tidak? Kalau mengolah data itu sebenarnya nanti kan ada ya di sini ya. Artinya gini, mungkin aku kasih spoilernya dulu dikit ya. Kalau yang namanya mengolah data itu kan berarti harus ada patokannya. Pertama, mengolah data kualitatif itu kan ada 3, yaitu adalah reduksi data, ya kan, penyajian data, ya, dan juga jangan lupa untuk di coding juga, gitu. Coding itu ada juga dalam kualitatif, jadi nggak cuma kuantitatif yang ada codingnya, ya kualitatif pun ada codingnya. Jangan lupa datanya juga direduksi, jangan lupa juga di display, di penyajian data itu juga ada. Pakemnya hanya 3 itu, ya. Dan nanti kalau misalnya lebih lanjutnya untuk mencarikan, biasanya kalau pengolahan data itu bukan hanya tentang nih kita udah punya hasil nih penelitian, kita olah bagaimana, bukan gitu. Tapi kan ada 2 tahap. Yang pertama tadi kita olah, yang kedua adalah kita uji itu datanya valid apa enggak. Gitu. Kalau yang menguji datanya valid apa enggak itu namanya adalah triangulasi. Gitu. Nanti ada di sini triangulasi data, tapi juga ada lagi metode lain selain triangulasi juga ada. Gitu. Nanti kita akan sama-sama bahas aja. Gitu. Gimana? Itu mungkin spoiler dikit lah ya sebelum nanti kita beneran bahas isi dari triangulasi itu apa dan lain-lain. Oke, siap. Oh, ini Mas ada yang nanya lagi nih. Ada lagi nih ya. Dalam turun lapangan, sempat menemukan kesulitan atau tidak dalam memperoleh data? Dan untuk informannya sendiri, apakah ada jumlah minimalnya? Oke, kalau masalah jumlah minimal itu nanti terkait dengan berapa populasi yang kamu punya sebenarnya gitu. Dulu waktu aku penelitian entah yang kualitatif atau kuantitatif itu semuanya punya base. Base-nya itu apa? Populasinya berapa banyak gitu. Kalau misal dulu kalau aku mau ambil contoh ya, waktu aku penelitian sosiologi perkotaan yang populasinya itu adalah satu kota Solo. Jadi waktu itu aku disuruh muter satu kota Solo, ya itu berarti ngambil tiap kelurahan ada 10 orang gitu. Tiap kelurahan ada 10 orang dan itu maksudnya untuk jenis kelamin perempuan dan jenis kelamin laki-laki. Jadi kalau nggak salah tuh 5 laki-laki, 5 perempuan gitu untuk satu kelurahan gitu. Jadi kalau dalam satu kecamatan misalnya ada 9 kelurahan ya berarti ya cari itu 9
Itu kalau kuantitatif. Kalau kualitatif dulu waktu aku skripsian di dalam penjara anak itu nggak banyak-banyak. Artinya gini, kalau kualitatif itu ketika ngambil datanya mau ngambil berapa sampel itu sebenarnya lebih bebas. Hanya aja nggak boleh juga kalau terlalu sedikit. Misalnya populasimu ada 60 gitu ya, populasimu tuh ada 60. Ya jangan ngambil cuma 2, cuma 3, ya jangan gitu loh. Ambil agak banyakan, ambil 10, ambil 15 gitu loh. Jadi nggak mesti semua, tapi paling tidak itu mewakili. Nah, gimana Mas kalau misalnya populasinya cuma dikit? Gitu. Kita penelitian ke satu kelompok, kelompok itu populasinya misalnya cuma 10, 15 orang, ambil semuanya gitu. Ada yang namanya sampel jenuh. Sampel jenuh itu ngambil semua. Gitu. Jadi kalau masalah berapa jumlah informan yang harus diambil, ya itu balik lagi ke populasimu ada berapa. Kalau populasimu banyak, ya jangan ngambil sedikit. Gitu kan. Populasimu sedikit, ya jangan ambil lebih sedikit lagi. Kalau bisa ambil semua, ambil semua. Gitu. Nah, kalau misalnya tadi pertanyaannya itu tentang yang satunya, yang masalah kesulitan atau tidak memperoleh data, ya pasti ada. Kesulitan itu pasti ada. Ya, artinya gini, kesulitan itu ada macam-macam. Dari orang yang nggak mau diwawancara, gitu kan, atau mungkin ketika wawancara dia malu-malu, atau mungkin dia nggak punya waktu dan lain sebagainya. Itu pasti ada aja. Makanya gini, untuk mengatasi hal itu, biasanya itu aku memang udah mengirimkan izin dulu. Jadi kita dulu aku pribadi juga jarang diajarin yang namanya penelitian insidental. Kalau mau penelitian insidental itu harus benar-benar insidental. Jadi kita lagi jalan-jalan gitu misalnya, mampir ke warung gitu kan, ngobrol sama yang punya warung, nah itu namanya insidental gitu. Tapi kalau yang umum itu jangan. Nggak bisa kita selalu insidental. Makanya kan kalau memang mau enak, kita itu pakai surat izin dulu gitu. Kayak dulu waktu aku penelitian ke lapas LPKA, supaya informan itu tidak bisa nolak, ya aku pakai surat izin dulu, gitu. Izin dulu ke Kanwil Semarang, izin dulu ke LPKA di Kutoarjo, minta lagi nanti anaknya, gitu. Nah, itu mungkin yang perlu kalian perhatikan juga, gitu. Dan juga pastinya kalau yang namanya kesulitan itu banyak lah, di lapangan itu banyak. Bahkan nggak jarang loh, seorang peneliti itu ketika di lapangan dia nemu datanya beda, itu penelitiannya diganti semua dari latar belakang, bab 2, semua diganti, itu ada aja gitu yang begitu. Jadi ya macam-macam kesulitannya gitu. Tapi yang paling umum ya kesulitannya apa? Kalau misalnya kualitatif ya informannya nggak mau diwawancara, udah itu doang. Atau ketika diwawancara ya dia ngomongnya pelit gitu, udah itu doang paling secara umum. Tapi kita nggak bakalan menemukan yang begitu kalau ada surat izin sih intinya. Udah. Berarti mungkin ya Mas ya, surat izin itu juga berperan penting dalam kita mendapatkan data dari lapangan gitu ya Mas ya. Oh pasti. Oh, iya. Ada gini, kalau kamu penelitian ke suatu masyarakat, ya kan ya, misalnya kayak aku dulu waktu penelitian Soskot yang aku bilang keliling Solo itu, nggak mungkin aku tiba-tiba ucuk-ucuk datang gitu ya, datang ke satu kelurahan gitu, misalnya kelurahan mana, Gajahan atau kemana gitu, aku datang ke sana, cuk, tiba-tiba apa? Datang ke warung mie ayam makan gitu kan, nanya, Bu, mau nggak Bu diwawancara? Kan nggak mungkin. Gitu. Artinya gimana? Artinya minimal kita sowan dulu sama ketua RT-nya. Gitu. Kita ngomong dulu, Pak, mohon maaf, saya lagi ada penelitian nih Pak dari UNS gitu ya. Kalau misalnya nih beberapa hari ke depan saya mau main ke wilayah Bapak, mau nanya-nanya orang sini, boleh nggak Pak? Gitu. Kan nanti kan ketua RT-nya yang ngasih izin gitu kan. Ketika kita udah dapat izin dari itu, ya udah kita tinggal jalan aja gitu. Kalau perlu kita kantongin surat izinnya dari Pak RT tadi. Jadi kalau ada informan yang nolak gitu ya, dengan alasan yang mungkin kalau alasannya buru-buru atau nggak punya waktu mungkin kita bisa toleransi. Tapi kalau alasannya, Mas nggak mau Mas, saya emang nggak tahu apa-apa. Lah ini surat ketua RT-mu udah ada. Gitu loh. Kamu nggak boleh nolak gitu. Itu lebih enak lagi. Cuma ya kalau bisa namanya ini kualitatif kan, kualitatif itu kan membangun kedekatan antara peneliti dengan yang diteliti. Ya nggak usah lah pakai nunjukin surat-surat itu gitu, maksudnya nggak usah sampai yang benar-benar formal gitu, nggak usah gitu loh. Yang penting kamu ajak aja ngobrol orangnya, dibeliin kopi kayak dibeliin apa kayak, ya pasti mau kok orangnya gitu loh. Ajak ngobrolnya tuh santai aja gitu loh. Jadi jangan nggak usah selalu nih gue udah bawa surat dari RT gitu, nggak usah, jangan. Tapi penting sekali yang namanya surat izin itu. Oke. Gini Mas ya. Aku kan juga kan sebenarnya kan ini sekarang nih semester 5 nih juga lagi ada Soskot dan penelitian kamu modelnya sama nih kayak Mas Edgar ini. Nah, mungkin beberapa informasi dari Mas Edgar tadi itu mungkin bisa membantu
proses keberjalanan source code yang lagi aku hadapin saat ini gitu. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang mau bertanyakan lagi atau enggak? Kalau nggak ada yang bertanyakan, mungkin bisa lanjut ke slide selanjutnya untuk menjelaskan materi yang selanjutnya. Tuh, aku lanjut tentang sampel ya. Jadi kalau sampel itu kan tadi aku bilang, sampel itu ada di bab 3. Ya, bagaimana kita ngambil sampel itu kan ada di bab 3. Dan tadi aku udah bilang juga, bab 3 itu adalah jembatan sebenarnya. Jembatan dari pendahuluan sama hasilmu nanti bagaimana. Gitu. Kalau bab 3-mu bagus, bab 3-mu jelas, penelitianmu insya Allah gampang. Tapi kalau bab 3-mu aur-auran, ya udah, selesai lah penelitianmu itu, bilang gitu. Jadi, kalau kita kenal yang namanya sampel, ya, sampel itu adalah sebuah representasi, ya. Representasi itu apa? Wis lah, bahasanya keangelan. Nah, aku bilang. Kita bilang aja sampel itu adalah perwakilan, gitu loh. Perwakilan dari apa? Perwakilan dari populasi, gitu. Coba tak tanya, aku mau ngobrol sama kalian juga. Kalau misalnya aku nyuruh kalian penelitian satu sekolah nih, bayangin ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, yang jumlah siswanya ada 1.300 orang. Tak tanya, kamu mau nggak neliti 1.300-1.300-nya itu? Semuanya. Jawab aja, nggak apa-apa. Nggak, kalau saya pribadi, mungkin kesulitan sih Mas dengan jumlah sebanyak itu. Oke. Itu aku tadi belum bilang, kamu mesti neliti pakai apa. Tak minta kamu penelitiannya pakai kualitatif. Kamu wawancara itu 1.300 orang. Kalau nggak jontor bibirmu itu ya mau gimana lagi. Gitu. Ya. Makanya dalam penelitian itu kita butuh sampel. Nggak bisa kita cuma pakai populasi. Populasi itu banyak, tapi sampel itu mungkin nggak. Gitu. Populasinya 1.000, mungkin sampelnya cuma 20, cuma 30, cuma 100. Itu mungkin. Gitu. Ya. Nah, kalau misalnya kita mengenal tentang yang namanya sampel, ya, sampel itu adalah hal yang akan mempermudah kalian. Gitu. Makanya pastikan kalian itu mengambil sampelnya benar. Nah, mungkin kalau kita mau tahu secara umum, sampel itu ada 2. Kalau nggak yang probable, ya non-probable. Kalau misalnya saya ditanya begini, Mas, kalau kualitatif pakainya yang mana? Probable apa non-probable? Bisa dua-duanya. Gitu. Probable itu apa? Probable itu adalah sampel yang merupakan bisa semua orang. Artinya gini, kamu punya populasi 1.000. Kamu punya populasi 1.000, gitu ya. 1.000 orang itu, semuanya itu punya kesempatan yang sama untuk ditarik jadi sampel. Itu namanya probable. Berarti kalau non-probable gimana? Non-probable ya kebalikannya. Kamu punya populasi 1.000, nggak semua dari populasi itu bisa dijadiin sampel. Gitu. Apapun alasannya gitu ya, tapi ya nggak semuanya bisa dijadiin sampel. Itu namanya probable dan non-probable. Gitu. Itu perlu kamu kenali dulu. Nah, misalnya gini, Mas, biar kita tahu sampling kita tuh probable atau enggak tuh bagaimana, Mas? Ya kamu lihat dulu populasinya siapa, gitu loh. Kalau populasimu kayak penelitianku, anak-anak dalam penjara, lah mereka itu statusnya sama, ya kan? Ada nggak anak yang dalam penjara dia tuh punya fasilitas khusus, bisa pakai Lamborghini dalam penjara? Kan nggak ada. Atau kamarnya pakai kasur yang ukuran king size, berlapis emas, gitu kan nggak ada, gitu. Artinya kan nggak ada perbedaan antara anak satu dengan anak lain. Makanya kita pakainya namanya probable. Semua orang bisa ditarik jadi sampel. Gitu. Kalau misalnya yang namanya non-probable kayak gimana? Ya kayak tadi aku bilang di source code. Misalnya penelitiannya itu dalam satu kelurahan kita meneliti misalnya laki-laki usia segini, perempuan usia segini. Berarti kan kalau laki-laki yang bukan usia segitu bisa nggak jadi sampel? Nggak bisa. Perempuan yang bukan usia sekian gitu, bisa nggak jadi sampel? Nggak bisa. Itu namanya non-probable. Gampangnya begitu aja. Artinya kalau yang satu semuanya punya kesempatan, yang satu enggak. Mungkin bisa di next lagi nih kalau masalah sampling ini. Gitu. Nah, ini adalah sampling yang umum. Ya, kalau dalam kualitatif ini yang umum nih, ada 5. Gitu. Ya, ada 5 yang umum. Tapi kalau misalnya aku ditanya lagi, Mas, emang cuma 5, Mas, yang namanya teknik sampling? Yo, enggak. Oh, aku kalau buka PPT punyanya temanku itu ada 60 slide. Kuat kalian tak jujuki PPT 60 slide isinya sampling doang. Mabok kalian nanti bisa-bisa kan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin sampling tuh banyak sebenarnya. Tekniknya macam-macam. Nah, memang kalau di sini aku coba untuk narik sampling apa aja yang biasanya dipakai kalau dalam kualitatif. Itu ada 5 di sini. Yang pertama itu simple random. Ini yang paling gampang. Gitu. Simple random tuh gimana? Random. Kamu ngacak orang gitu loh. Kamu punya populasi 10, kamu pastikan semuanya itu sama, bisa diteliti. Tinggal kamu acak aja, kamu undi lotre. Coba Mas, ini Mas, gitu kan. Coba Mas jelasin, kan itu enak. Simple random kan begitu. Artinya semua orang itu punya kesempatan yang sama, dan semua orang itu nggak ada yang berbeda, semuanya sama. Jadi ketika kamu narik sampel si A atau si B, ya itu hasilnya sama. Contoh kayak kemarin aku pakai di
apa namanya penelitian skripsiku. Kalau aku neliti anak-anaknya, yaitu namanya simple random. Karena anak-anak yang ada di dalam penjara tadi aku bilang dia nggak ada yang berbeda, semuanya sama flat, gitu kan? Masuk penjara, tidur di lantai, nggak ada yang berbeda. Makanya kita bisa pakai simple random. Cuma gini, simple random itu nanti bisa berkembang jadi purposive, bisa berkembang jadi snowball dan lain-lain. Convenient sampling, sampling jenuh itu semuanya bisa. Ada keterkaitan, ada benang merah satu sama lain. Gitu. Cuma nanti kalau masalah benang merahnya mah gampang lah. Kita jelasin dulu aja basicnya. Yang kedua itu adalah purposive. Purposive sampling itu adalah sampling yang udah kita tentuin. Oh, kita mau neliti ini, kita mau neliti ini, kita mau neliti ini. Sampelnya si A, si B, si C. Udah kita tentuin. Itu namanya purposive. Nah, kalau misalnya penelitianku tadi yang deskripsi, itu aku pakai yang namanya simple random, tapi ada purposive-nya juga. Gitu. Purposive-nya gimana Mas Edgar? Kalau simple randomnya tadi buat anak-anak, purposive-nya itu tadi buat kalau selain yang anak-anak. Gitu kan aku nggak mungkin ketika aku meneliti tentang anak yang berada dalam penjara, aku cuma ngomong sama anaknya doang gitu. Ya enggak lah. Gitu kan? Aku pasti ngomong sama siapa? Ngomong sama pembinanya. Ya enggak? Aku ngomong sama siapa? Sama orang yang biasa ngurusin anak-anak itu. Kan pasti seperti itu. Jadi nggak bisa kita cuma pakai satu sudut pandang. Kita harus lebih. Gitu. Itu namanya purposive intinya. Purposive itu jadi benar-benar kita udah nentuin, oh kita mau neliti ini, samplingnya si ini. Oh kita mau neliti tentang ini, berarti sampelnya si ini. Udah kita tentuin. Gitu. Nah, purposive ini ya bisa juga berkembang menjadi snowball. Apa artinya snowball? Oke, bola salju. Ya benar, bola salju. Tahu nggak sih filosofinya bola salju itu gimana? Bola salju itu kan dibentuk. Kamu bikin dulu dari kecil, gitu kan ya, kamu gelindingi wes kanti tanganmu kesemutan kabeh jadi gede gitu. Itu juga namanya filosofinya teknik snowball. Jadi dari datamu yang cuma satu orang kemudian berlanjut sampai datamu jadi banyak. Jadi misalnya gini, kamu mau meneliti tentang apa namanya orang satu kelurahan gitu. Misalnya mau meneliti tentang tingkat ekonomi warga di kelurahan X gitu misalnya ya misalnya. Emang kamu bakalan neliti tentang si warganya doang? Iya apa enggak? Kan nggak mungkin toh. Kamu cuma neliti tentang, Bu, ibu kaya apa miskin, Bu? Nggak mungkin. Ya kan? Oh, nggak mas, aku miskin, mas. Kan nggak mungkin. Nah, gimana caranya? Snowball itu, ketika kamu itu teliti satu orang, kamu dapat data. Oke. Nah, ternyata data kamu itu nggak cuma sampai situ. Kamu harus lebih lanjut lagi. Tadi kalau aku bilang meneliti warganya, oke, warganya udah beres. Siapa lagi sekarang? Pejabat warganya, siapa? RT-nya diambil, RW-nya diambil, lurahnya diambil, camatnya diambil. Nah, itu namanya snowball. Jadi dari data kita itu kecil, pelan-pelan, kemudian ditambahi nama yang lain, dilengkapi sama yang lain, jadi besar. Seperti bola salju kan begitu. Dari kecil kita ngelindingi sampai tanganmu kesemutan kan jadi gede semuanya. Gitu. Itu namanya snowball. Nah, ada juga yang namanya convenience. Convenience sampling ini adalah sampling yang menurutku paling ngawur sih ini aku bilang ya. Tapi kadang-kadang sampling kayak begini berguna kalau informanmu tuh susah gitu loh. Sampling kayak begini berguna. Convenience sampling itu adalah sampling yang meneliti orang-orang yang memang mau diteliti doang. Sederhananya gitu. Kamu punya nih populasi gitu kan. Kamu tanya, Bu, Ibu mau teliti nggak, Bu? Mau, ya udah sini. Bu, Ibu mau teliti nggak? Nggak, ya udah Bu, nggak usah gitu. Jadi convenience sampling itu adalah sampling yang benar-benar kamu itu meneliti orang yang memang dia mau doang. Kelebihannya apa? Kelebihannya ya kalau orang itu mau, biasanya kan informasinya kan lebih banyak. Cuma kalau misalnya seperti itu, kelemahannya apa? Kelemahannya adalah biasanya jadinya subjektif. Gitu. Biasanya jadinya, wah pertanyaannya udah gue setting, udah, weh nanti lu ngomong gini aja ya, nggak usah ngomong itu ya. Nah, ada yang begitu. Itu namanya convenient. Gitu. Sampling atau teknik sampling yang meneliti orang yang mau diteliti aja. Kalau nggak mau gimana? Ya nggak usah. Walaupun dia populasi, iya. Gitu. Paham ya? Dan yang kelima itu adalah sampling jenuh tadi yang aku bilang. Jadi kalau populasimu sedikit, ya pakai aja sampling jenuh ini. Semuanya diambil. Jadi nggak ada sampel. Gitu. Langsung populasinya diteliti. Coba sampai sini dulu ada yang mau nanya nggak? Ini tentang sampling nih masalahnya nih. Atau mungkin aku mau nanggapi dikit. Berarti Boleh. teknik snowball yang tadi untuk mendapatkan data yang lebih banyak dan lebih lengkap itu kita mengambil dari berbagai tingkatan yang lebih gitu ya Mas ya. Maksudnya dalam artian tadi kan dari warga gitu. Terus naik ke RT, RW, kelurahan begitu ya Mas ya.
Nggak mesti sebenarnya. Karena kalau misalnya mau yang seperti itu, ada lagi nanti namanya stratified. Stratified itu yang berjenjang tadi, data berjenjang. Itu yang tadi aku sebutin tuh contohnya stratified juga sebenarnya. Nah, kalau snowball itu intinya, misalnya nih kamu neliti warga A. Menurut kamu warga A ini kurang, kamu teliti lagi warga B. Gitu. Statusnya sama, boleh. Beda, boleh juga. Gitu. Tapi intinya, bagaimana caranya filosofinya itu datamu lengkap. Gitu, mau berapa orang yang kamu teliti, yang penting data yang kamu butuhkan itu lengkap. Filosofinya begitu. Tapi kalau yang stratified tadi yang berjenjang ya gitu ya. Misalnya kalau tadi sekolah kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya itu namanya stratified. Data berjenjang itu namanya. Mungkin bisa dilanjut dulu ke next slide. Oke, nah ini dia ya. Kita perlu juga mengenal yang namanya informan. Gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan tentang yang namanya informan ya. Tadi aku bilang, informan itu adalah segala-galanya dalam penelitian kualitatif. Kamu nggak punya informan, wis penelitianmu ambiar kabeh. Nggak bisa apa-apa kamu, nek nggak punya informan. Jadi informan itu adalah objek yang diteliti, ya, dalam penelitian kualitatif. Orang yang memberikan kita informasi, orang yang memberikan kita data. Nah, informan ini kebagi menjadi 3. Ada yang namanya informan kunci, informan utama, dan informan pendukung. Dalam penelitian, ya, khususnya yang sekelas skripsi biasanya ya, itu pastikan kamu punya 3 ini. Jangan sampai kamu nggak punya. Nggak punya informan kunci, nggak punya informan utama, nggak punya informan pendukung. Gitu loh. Nah ini kalau aku jelasin gimana? Informan kunci itu intinya adalah orang yang tahu konsep. Kalau aku kan tentang penanganan anak dalam penjara ya, berarti bagaimana regulasinya, bagaimana penanganan anaknya, kemudian apa yang terjadi sehari-hari di sana, itu namanya informan kunci. Berarti kalau dalam penelitianku ini, informan kuncinya siapa? Informan kuncinya adalah pembina anak di LPKA tadi. Bukan anak-anaknya, bukan. Gitu. Anak-anaknya itu gimana? Anak-anaknya adalah informan utama. Informan utama itu adalah yang kita teliti dan yang memberikan informasi. Dia nggak mesti paham konsep, enggak. Tapi yang penting keadaan dia sehari-hari itu gimana. Gitu loh. Sesuai nggak dengan yang dikatakan si informan kunci tadi? Informan kuncinya bilang, oh enggak mas, anak-anak kita makannya tiap hari pakai ayam kok. Pakai sayur sop gitu kan, sayur sopnya lengkap gitu kan. Pas tak takoni bocah, kamu beneran makan ayam pakai sayur sop? Enggak mas, ayam tulangnya doang, sayur sop kuahnya doang. Nah, berarti kan beda tuh. Gitu. Kenapa kita butuh 3 ini? Supaya nanti ketika kita validasi data itu gampang. Gitu loh. Jadi ketika ngolah data tuh nanti gampang. Soalnya kita punya informasi dari 3 sudut pandang. Kata informan kuncinya A. Kata informan utamanya juga A. Oh berarti sama, berarti sinkron. Kata informan kuncinya A. Kata informan utamanya B. Oh ya berarti ini udah nggak sinkron. Berarti kan ada yang perlu diteliti lebih dalam nih. Gitu. Nah nanti kita juga punya informan pendukung. Informan pendukung itu adalah orang yang memang ngasih informasi tambahan aja. Gitu. Kalau dalam penelitianku siapa informan pendukungnya? Ya orang luar. Orang yang istilahnya ikut membina juga di LPKA. Siapa ya? Misalnya LSM atau apa ya. Itu namanya informan pendukung. Jadi bukan orang yang selalu ada di sana, tapi dia ngerti juga keadaan di sana. Itu namanya informan pendukung. Gitu. Nah ini mungkin kalau misalnya di bawahnya ini kalian baca, ini ada syarat dan ketentuan berlaku ya, S dan K ya. Syarat untuk menjadi seorang informan tuh sebenarnya nggak terlalu banyak teman-teman. Yang pertama adalah dia bersedia untuk diteliti. Itu yang paling penting. Itu nanti kita buktikan dengan yang namanya informed consent. Jadi ini juga mungkin jadi bekal juga buat teman-teman ketika besok mau penelitian, entah dalam rangka skripsi atau tugas, jangan cuma ngandelin surat izin. Tapi teman-teman juga buat yang namanya informed consent. Informed consent itu apa? Persetujuan. Kamu bersedia diteliti. Iya. Kalau cuma pakai omongan, besok kalau orang tanya lagi, enggak, saya kan kemarin nggak mau diteliti. Masalahnya jadi lagi ada di kamu kan gitu. Makanya perlu membuat yang namanya informed consent. Itu informed consent itu gimana? Ya kayak surat perjanjian aja gitu, bersedia untuk diteliti, udah beres. Kalau kamu udah ngantongin itu, besok informanmu ngelak, enggak saya kan kemarin nggak mau sebenarnya diteliti. Nih informed consentnya. Kemudian mengetahui masalah, yo pastilah. Kamu neliti anak LPKA sing buat teliti sopo, tukang becak yang biasa ada di depan LPKA yang nggak masuk, ya toh. Kamu meneliti anak-anak yang ada dalam LPKA, sehingga meneliti sopo, tukang dagang asongan yang biasa dibeli sama petugas LPKA, yang nggak masuk lah, nggak ngerti dia, gitu. Mengetahui masalah, artinya orang yang memang benar-benar ada di dalam situ. Kamu mau meneliti, kenapa kok Solo sering kebakaran? Ya teliti sama si pemadam kebakarannya. Karena pasti dia nanya, kenapa nih kok bisa ada kebakaran? Oh konslet, oh lupa matiin kompor, oh kucingnya naik-naik ke penggorengan, kan bisa, gitu. Artinya dia tahu masalahnya.
nggak yang benar-benar nggak tahu blas gitu ya. Jadi syarat untuk menentukan informan-informan ini adalah yang di bawah ini juga gitu. Kemudian jujur pasti ya, jangan sampai informan kita itu nggak jujur. Nah, bagaimana cara mengetahui kejujuran informan? Ya itu tadi, makanya kita pakai informan tuh 3 biji. Ada informan kunci, utama, pendukung. Supaya datanya bisa kita cocokin. Kata informan kunci gini, tapi kata informan utama beda. Nah berarti kan itu ada salah satu yang nggak jujur tuh. Itu namanya syaratnya. Dan kemudian yang pastinya mematuhi aturan ya. Mematuhi aturan tuh berarti dia udah kita teliti, ya udah. Dia nggak boleh menyebarkan hasil penelitian kita itu kalau hasil penelitian kita belum dipublish kayak gitu dan lain-lain. Banyak sih sebenarnya aturan-aturan dalam penelitian tuh ada banyak ya. Aturan buat informan, aturan buat peneliti itu ada-ada aja. Gimana? Ada yang mau nanya dulu nggak? Santai aja teman-teman. Silakan. Gini, tadi kan Mas Edgar bilang ya, katanya kalau misalkan kita mau memperoleh data dari informan gitu ya, itu kan kita nggak cuma mengandalkan surat pengantar dari kampus gitu ya. Surat itulah intinya. Nah, kita di sini bisa menggunakan informed consent. Nah, bentuk informed consent itu apakah bentuk surat pernyataan terus ada tanda tangan di bawah dari informan tersebut atau gimana? Informed consent itu kan bedanya dengan surat izin gini ya. Kalau surat izin itu kan kamu mau meneliti di satu wilayah itu udah bisa. Kenapa? Kamu udah ngantongin surat izin. Gitu. Nah, informed consent ini berguna untuk apa? Untuk kalau misalnya informanmu mau macem-macem, itu dia nggak bisa. Kenapa? Karena dia udah dikasih informed consent. Gitu. Makanya kalau memang kamu nggak mau jadi informan dari awal, nggak usah tanda tangan di informed consent. Karena di dalam informed consent itu ada nama, ada tanda tangannya dia juga. Bahkan kalau ada di beberapa penelitian itu, yang memang penelitian resmi dari negara, kalau nggak salah, informed consent-nya itu bermaterai. Gitu. Kalau cuma untuk sekelas skripsi atau tugas-tugas biasa mah ya nggak usah lah. Kalian nanti entek duitmu, tuku-tuku materai ya. Jadi informed consent itu kayak semacam surat yang menyatakan kalau kamu tuh bersedia diteliti. Jadi kalau misalnya besok tiba-tiba nih ada masalah, gitu. Informanmu ditanya, emang benar kamu diteliti sama si A? Terus informan kamu ngelak, enggak, saya nggak pernah diteliti sama si ini. Nah ini informed consent-nya ada. Ayo, nggak bisa dia ngelak. Nah itu namanya informed consent. Gitu ya. Jadi gini, convenience sampling itu dengan catatan, kamu boleh melakukan itu dengan catatan emang udah benar-benar kepepet. Gitu loh ya. Jadi itu bukan opsi yang dijadikan opsi pertama sebenarnya ya. Karena tadi aku bilang, convenience sampling itu rawan banget sama yang namanya subjektivitas. Sebaiknya jangan. Tapi kalau memang udah kepepet, nggak punya metode lain ya udahlah mau bagaimana lagi kan gitu. Nah, misalnya memang perlu yang namanya jumlah sampel ya tadi kunci utamanya jangan pakai convenience sampling. Atau misalnya kalau memang mau pakai convenience sampling benar-benar ya kamu perbanyak orang yang memang mau ikut penelitian kamu. Gimana caranya? Ya ajak ngopi kek, ajak ngobrol kek, beliin ayam geprek kek apa kek. Nah, itu kan nanti orang mau. Nah, kalau tadi kita udah kenal apa itu informan, sekarang bagaimana kita nganuin informan? Nganuin itu maksudnya bagaimana kita mencari data dari si informan, gitu ya. Kan informannya udah tahu nih, ya konsep dasar informan udah paham. Nah, sekarang kita harus tahu dulu bagaimana cara narik data dari informan. Kalau dalam kualitatif, ada 4 sebenarnya, 4 cara yang biasanya umum. Tapi kalau misalnya kalian nanti menemukan cara di luar ini, atau misalnya metode baru, ya itu nggak masalah juga. Misalnya sekarang online ya, berarti pakai video call ya, wawancara yang pakai virtual itu kan juga ada sebenarnya metode baru. Cuma kalau metode yang aku bawakan di sini ya ini klasik gitu loh, observasi, wawancara, studi pustaka, FGD itu klasik semuanya. Observasi kita udah tahu. Observasi itu artinya adalah pengamatan. Apa yang diamati Kak Edgar? Yang diamati itu macam-macam, keadaan masyarakatnya, bagaimana pola interaksi mereka, gitu. Kamu nggak usah turun mewawancara mereka, nggak usah nguping aja juga sebenarnya itu udah termasuk observasi. Kamu duduk nih di warung kopi, itu misalnya, kamu duduk di warteg atau di mana kayak gitu, terus di situ ada orang ngobrol, gitu kan, yang ngobrolin tentang masalah hidup di Solo gitu misalnya. Itu juga udah observasi sebenarnya. Cuman kan tetap kamu butuh direkam kan gitu. Nah, artinya ya mungkin diam-diam kamu nyiapin rekaman atau bagaimana ya itu bisa juga. Nah, observasi ini juga ada juga yang namanya observasi partisipan dan observasi non partisipan. Kalau partisipan tuh berarti kamu yang turun langsung gitu. Jadi misalnya saya punya penelitian, aku yang turun langsung. Aku yang observasi, aku yang mengamati. Tapi kalau observasi non partisipan itu gimana? Berarti misalnya yang punya penelitian Pak Argyo, aku yang disuruh. Nah, itu namanya non partisipan gitu. Pak Argyo yang punya penelitian, tapi aku yang disuruh turun lapangan. Berarti kan Pak Argyo nggak ikut turun nih ke lapangan. Itu namanya non-partisipan. Tuh. Dan
Dalam observasi itu nanti juga ada yang namanya dokumentasi ya pasti ya. Jadi kamu ngambil gambar gitu ya. Itu biasanya kalau penelitiannya orang-orang National Geographic kan pakai dokumentasi. Nah itu pakai gambar dan lain-lain. Itu juga bagian dari observasi sebenarnya. Dan wawancara ya. Kalau wawancara ini yang paling lazim lah. Wawancara itu ada 3 ya teman-teman ya. Wawancara itu ada 3. Ada bebas, ada terpimpin, ada campuran bebas terpimpin gitu. Jadi kalau wawancara bebas kipi, kamu nggak perlu pakai patokan, nggak usah pakai teks, nggak usah pakai peruntutan macam-macam, nggak usah. Kamu datang, ngobrol, dapat info, pulang. Itu namanya wawancara bebas. Jadi kamu nggak perlu patokan, yang penting kamu tahu. Oh, saya mau ngomongin tentang kesenjangan ekonomi. Ya udah kamu ngobrol aja soal kesenjangan ekonomi. Bapak beli kopi berapa kali sehari, beli rokok berapa batang sehari, kayak gitu. Nah, itu namanya adalah wawancara bebas. Kalau terpimpin bagaimana? Terpimpin itu kebalikannya. Berarti wawancara yang texted kalau kita bilang. Jadi dia itu ada panduannya. Yang namanya wawancara terpimpin itu biasanya apa yang mau kita tanyain itu udah pakem. Jadi pembicaraannya tuh nggak sebebas yang tadi, nggak sebebas yang pertama. Artinya pembicaraannya tuh saklek. Kamu nanya A, dijawab, udah. Nanya B, dijawab, udah. Nanya C, dijawab, udah. Nggak ada. Ya kalaupun ada pengembangan ya paling sedikit lah. Beda dengan wawancara bebas. Kalau bebas tuh bener-bener ya, kamu nanya apa, nanti ngalor ngidul kemana ya, semuanya punya kelebihan, semuanya punya kekurangan. Dan yang ketiga itu adalah wawancara bebas terpimpin. Nah kalau bebas terpimpin ini juga combine ya, jadi ketika kamu di rumah mungkin kamu udah nyiapin teks, tapi nanti ketika di lapangan, ketika kamu turun, teks itu nggak kepake gitu. Teks itu ya cuma nanti, oh ya mau ngomongin ini, ya udah obrolannya diarahin ke sini. Oh mau ngomongin ini, ya udah obrolannya diarahin ke sana. Nah itu namanya bebas terpimpin. Teksnya ada, tapi ya ketika di lapangan nggak usah pakai gitu loh ya. Itu namanya observasi dan wawancara. Nah ada juga yang namanya studi pustaka. Studi pustaka ini biasanya dipakai buat penelitian historis, yang tadi kualitatif, yang historis itu dipakai tuh studi pustaka. Jadi ketika kita misalnya mau meneliti sejarah tentang suatu hal, sejarah tentang suatu tempat, itu kan sedikit ya biasanya sumbernya. Kalau kita nanya orang kan dikit ya yang tahu. Mungkin yang tahu ya cuman orang-orang di lingkup situ aja. Tapi kalau yang enggak kan dia nggak tahu. Makanya untuk memperkaya datanya bagaimana? Memperkaya datanya pakai studi pustaka. Pakai buku, pakai jurnal, pakai artikel atau apapun yang memang memuat informasi dari situ. Gitu. Informasi tentang apa yang kamu cari itu ada di situ. Gitu. Jadi itu namanya studi pustaka. Baca buku lah intinya ya. Nah ini bentar, sebelum aku jawab, aku mau jelasin dulu satu lagi tentang FGD ya. Nah, kalau FGD itu gampang lah. Aku yakin kalian juga pada pernah melakukan FGD. FGD itu juga bisa dipakai. Dan malah kalau menurutku FGD itu lebih cepat daripada wawancara. Kenapa? Karena di saat yang bersamaan kamu bisa ngambil data, di saat yang bersamaan kamu bisa langsung memvalidasi data. Kan dalam FGD itu kan ada banyak orang, ya kan? Artinya data itu bisa divalidasi langsung. Misalnya si A ngomongnya begini, si B membantah, enggak kan bukan begitu, tapi kan begini. Nah, berarti kan harus ada yang memvalidasi di situ. Si C ngomong, yang benar tuh begini loh. Nah, jadi kamu sekalian ngambil data, sekalian langsung validasi. Itu lebih cepat sebenarnya. Kalau pakai FGD. Itu ya kalau masalah pengambilan datanya gitu. Ada 4 sebenarnya. Tapi kalau nanti kalian nemu metode lain ya nggak apa-apa juga. Bagaimana cara menyusun pertanyaan agar mendapatkan data yang utuh? Oke, kalau untuk mendapatkan data yang utuh, ya pertanyaan yang harus kamu susun dalam wawancara itu mengacu lagi balik ke rumusan masalah. Di rumusan masalah itu kamu mau nanya apa? Itu misalnya kamu mau nanya gini di rumusan masalah, apakah ada perubahan perilaku yang terjadi ketika anak-anak itu diberikan pendidikan karakter? Nah berarti kan kamu harus tahu dulu, oh perubahan perilaku itu seperti apa? Konsepnya bagaimana gitu kan ya? Artinya misalnya perubahan perilaku itu berarti dari buruk jadi baik kan kayak gitu. Apa aja yang berubah? Misalnya omongannya, tutur katanya, atau misalnya tindakannya. Nah itu kan kita harus tahu dulu gitu supaya pertanyaan kita tuh utuh dan bisa langsung mengacu ke rumusan masalah. Jadi pertanyaan itu sebenarnya nggak usah ribet-ribet, nggak usah terlalu membuatmu pusing. Yang pasti apa? Yang pasti kamu punya satu main question, namanya tuh main question. Pertanyaan utama yang harus kamu tanyakan itu adalah pertanyaan yang langsung ada di rumusan masalah. Kamu tinggal mengembangkan sendiri. Saya kasih contoh misalnya kayak gini. Apakah ada perubahan perilaku yang terjadi ketika seorang anak mendapatkan pendidikan karakter? Segitu aja. Jadi kan jawabannya kalau nggak ada, ya tidak. Ya kan? Misalnya ada, anak itu jawab ada. Bisa kita kembangin lagi.
Yang ada tuh gimana? Emang kamu ngerasa gimana sih setelah sama sebelumnya? Oh, setelahnya itu begini, Mas. Kalau sebelumnya begini. Nah, emang waktu sebelum itu kamu biasanya ngomongnya bagaimana? Nah, itu kan berarti nanti dia berkembang. Kayak nanam pohon aja, dari satu benih dia tumbuh gitu kan, ada rantingnya, itu nanti dia berkembang. Nah, itu namanya adalah satu main question. Main question tadi harus mewakili rumusan masalah. Atau boleh aja sebenarnya pertanyaan rumusan masalahnya kamu comot buat pertanyaan penelitian, tuh boleh. Cuma nanti untuk pengembangannya ya berarti tinggal mengikuti dari jawaban si informannya, begitu. Ya, itu cara biar ampuh tuh dan biar nggak terlalu ribet. Karena biasanya orang itu bikin pertanyaan penelitian tuh pusing dia. Gitu. Pusingnya kenapa? Karena ya gitu. Dia mikir dulu. Aduh, ini pertanyaan mewakili rumusan masalah nggak ya? Aduh, ini pertanyaannya bagus nggak ya? Aduh, ini pertanyaannya dimengerti nggak ya? Ya kalau kamu nggak mau mikir ribet kayak gitu, ambil aja pertanyaan rumusan masalahnya, beres. Gitu. Selebihnya gimana? Tinggal dikembangin. Kalau misalnya kalian itu diminta untuk meneliti data, ya jadi kan kalau kita dari tadi nih ngomongin kualitatif, kuantitatif itu apa sih? Itu kan base datanya. Kamu meneliti masalah sosial kontemporer, oke. Misalnya masalahnya apa? Kemiskinan. Ya, cara mendapatkan masalah kemiskinan, cara menyelesaikan masalah kemiskinan tuh gimana? Ya diteliti, pakai kuantitatif atau pakai kualitatif, gitu. Ya, jadi apapun tugas kuliahnya sebenarnya mau dipakein kuanti, kuali bisa-bisa aja. Tapi kalau masalah sosial gitu-gitu biasanya sih pakainya kuali ya, karena harus di deskripsi gitu. Izin bertanya Mas, bagaimana cara membuat kerangka berpikir yang baik dan benar? Kadang suka bingung kalau mau bikin kerangka berpikir. Kerangka berpikir itu nggak usah macem-macem. Nggak usah yang benar-benar panahnya nyampe ke sana kemari, panahnya ada 8 arah kayak 8 penjuru mata angin, nggak usah gitu, nggak usah, serius nggak usah. Yang namanya kerangka berpikir itu, yang penting apa? Yang penting menjelaskan bagaimana penelitian itu mau dijalani. Misalnya gini, kerangka berpikir itu kan ada dua. Ada kerangka yang namanya kerangka konsep, ada yang namanya kerangka teori. Sorry, berarti ada tiga. Ada kerangka berpikir sendiri. Ya. Kalau kerangka konsep itu gimana? Berarti bagaimana konsep-konsep yang kamu bikin itu nanti akan bisa diimplementasikan dalam penelitian. Pendidikan karakter dan perubahan perilaku pada anak yang berhadapan dengan hukum. Itu bagaimana tuh konsep itu? Dirancangnya bagaimana? Oh, pendidikan karakter memberikan perubahan perilaku pada anak yang berhadapan dengan hukum. Udah beres, gitu aja. Kotaknya 3 biji, panahnya 2 biji, udah beres. Atau misalnya teori yang dipakai apa? Misalnya teori peningkatan kapasitas atau teori apapun deh gitu misalnya yang kalian pakai. Kan itu ada ininya. Ada apa namanya penjelasannya. Oh, teori ini nanti ngaruhnya ke sini, teori ini ngaruhnya ke situ. Nah, nanti kerangka berpikirmu itu adalah gabungan dari kerangka konsep sama kerangka teori. Jadi misalnya gini, pendidikan karakter, perubahan perilaku. Ya udah, kamu bikin aja bagaimana pendidikan karakter mempengaruhi perubahan perilaku. Tadi di tengah-tengahnya kan ada panah tuh. Nah, di panah itu kamu kasih teorinya apa? Teorinya misalnya teori peningkatan kapasitas. Jebret, nanti ada perubahan perilaku pada anak yang berhadapan dengan hukum. Gitu aja, nggak usah ribet-ribet sebenarnya. Jadi nggak usah tuh panah nyampe ke sana kemari itu. Yang simpel aja gitu, yang bikin yang simpel aja gitu. Yang penting gitu ya, yang penting langsung direct aja. Kalau kerangka berpikir tuh direct aja langsung. Kamu mau ngomongin apa, metodenya apa, caranya bagaimana, udah beres. Nggak usah pakai anak panah musim belibet ngono, nggak usah. Apalagi yang sampai ada yang melengkung kayak aduh, itu nggak usah beneran. Sekarang kita ngomongin masalah pengolahan data. Ya, tadi pengolahan data itu kan ada yang namanya triangulasi dan ada yang macam-macam. Jadi gini, tadi aku sebutin pengolahan data itu ada berapa? Ada 2, ya kan ya. Yang pertama itu adalah bagaimana caranya kita melakukan pengolahannya. Jadi tadi ada coding, ada reduksi, ada display, gitu ya. Kemudian ada lagi nanti bagaimana menguji data itu validitasnya bagaimana. Itu. Jadi ada 2 ya. Ada yang namanya mengolah, ada yang namanya menguji validitas. Nah, kalau masalah mengolah, itu mungkin nanti teman-teman akan lebih mudah lagi. Mengolah itu sebenarnya ya cuma di coding ya. Coding itu berarti dikasih kode ya, ini lagi ngomongin apa itu dikasih coding ya. Reduksi, datanya itu disederhanakan. Jadi misalnya kan kalau wawancara kan ngomongnya bisa sampai berparagraf-paragraf ya. Nah, itu nanti disederhanakan. Jadi yang namanya reduksi data itu dicari intinya. Wes, 1 atau 2 kata aja intinya. Gitu ya. Jadi itu yang namanya reduksi data. Sederhananya mungkin seperti itu. Nah, display itu nanti adalah menunjukkan data gitu, menunjukkan data. Jadi bagaimana nanti kita mendisplay datanya setelah kita reduksi. Nah, itu mungkin kalau tentang pengolahan datanya. Kalau masalah validasi ya, validasi itu ada yang namanya triangulasi data.
Gitu. Triangulasi itu tadi yang aku bilang, bagaimana data kita tuh supaya valid gitu. Kan kita tadi kan nggak neliti satu orang, gitu kan ya. Bagaimana nih supaya omongan ini tuh yang benar yang mana, yang jujur yang mana. Gitu. Sebenarnya ada macam-macam metodenya ya untuk memvalidasi data itu ada macam-macam. Cuma yang paling umum dalam penelitian kualitatif itu adalah triangulasi. Itu yang paling umum. Ya, karena memang yang paling banyak digunakan oleh peneliti dan paling gampang juga ya adalah triangulasi. Sebenarnya ada lagi nggak yang lain Mas Edgar? Ya ada aja. Gitu. Apa contohnya? Misalnya memperpanjang masa penelitiannya, gitu kan ya. Nah, apa namanya? Memperpanjang masa penelitian itu juga bisa sebenarnya. Gitu. Jadi ketika kita merasa nih kita udah penelitian 2 bulan gitu misalnya, ya, udah penelitian 2 bulan, terus kayaknya ini nggak cukup gitu. Ya udah, perpanjang lagi aja. Bisa gitu kalau dalam kualitatif tuh bisa-bisa aja gitu ya. Itu contoh lain atau metode lain. Metode lain itu misalnya adalah peer discussion. Peer discussion itu berarti diskusi sama teman. Dan kamu pastikan teman kamu ini yang ngerti ya, ngerti masalah kamu. Jadi misalnya gini, kamu penelitian berdua ya, kamu misalnya sama-sama ngomongin tentang anak yang ada di penjara. Misalnya kamu sama teman kamu gitu ya, misalnya penelitiannya berdua, sama-sama ngomongin anak yang ada dalam penjara. Cuman mungkin beda dimensi. Kalau misalnya yang satu ngomongin pendidikan karakter, yang satu ngomongin misalnya pemberdayaannya, misalnya gitu. Kan beda tuh, beda dimensi. Nah, di situ kamu bisa diskusi. Benar nggak sih, data yang dikasih anak tadi tuh valid nggak sih? Sama nggak sih sama punya lu? Gitu loh. Nah, itu namanya peer discussion. Ya, diskusi antar teman yang punya topik yang sama. Oke, itu metode untuk melakukan validasi. Cuman kalau hari ini kita akan bahas khusus di triangulasi aja. Triangulasi itu artinya kan ada 3. Makanya tadi aku membagi konsepnya itu ada informan utama, informan kunci, sama informan pendukung. Nah, triangulasi itu ada 3 jenis juga. Ada yang namanya triangulasi metode. Mas, kalau metode berarti gimana Mas? Misalnya gini, kalian melakukan yang namanya wawancara. Di suatu tempat gitu kalian melakukan wawancara. Nah, ternyata setelah kalian dapat data nih, ya kan, kalian masih belum puas nih, aduh, bener nggak nih ya data gue kayak gini ya, gitu. Terus misalnya kalian tambahin pakai apa? Pakai studi pustaka, seperti itu. Jadi studi pustaka itu gunanya apa? Gunanya adalah untuk memvalidasi aja, gitu ya. Itu namanya adalah penambahan metode, gitu. Nah, tadi mungkin kalau untuk di masalah pengolahan, aku kurang satu. Coding, reduksi, display, sama penarikan kesimpulan. Nah, ini juga penting nih nanti ya. Penarikan kesimpulan itu juga harus ada. Jadi itu yang namanya pengolahan dan tadi itu triangulasi metode. Yang kedua adalah triangulasi teori. Nah, triangulasi teori itu gimana, Mas Edgar? Jadi gini, kamu punya nih hasil penelitian, jebret, kamu belum puas, gitu misalnya. Kalau tadi metode kan kamu pakai metode lain. Kalau misalnya tadi pakai observasi nggak mempan, ya udah pakai wawancara. Wawancara nggak mempan, ya udah pakai studi pustaka, misalnya gitu. Nah, kalau teori, berarti gimana? Kalau teori itu ketika kamu punya hasil data penelitian, kamu nggak puas, kamu cocokin sama teori yang relevan gitu. Misalnya kamu mau meneliti tentang pemberdayaan masyarakat, ya udah cocokin pakai teori pemberdayaan, sama nggak tuh kayak gitu, relevan apa enggak gitu. Nah, itu namanya triangulasi teori. Cuman jujur ya, triangulasi teori itu yang paling jarang dipakai. Biasanya orang tuh kalau nggak pakai metode ya pakainya triangulasi sumber, biasanya begitu. Kalau sumber tuh lebih enak. Triangulasi sumber tuh gimana ya? Yang tadi ada informan utama, informan kunci, informan pendukung. Itu namanya triangulasi sumber tuh. Gitu. Jadi kita menggunakan sumber data lain sebagai pembanding. Misalnya tadi informan utamanya bilang, kita sehari-hari dapat makannya ayam, informan kuncinya bilang, kita anak-anak tuh sehari-hari dikasih makannya ayam, sop, nasinya 3 centong kayak gitu. Nah, kita tanya sama anak-anaknya, bener nggak lu dapat ayam, dapat nasi, sama dapat sop? Anak-anaknya bilang, enggak Pak, enggak Mas. Saya mah cuma dapat nasi 1 centong doang, ayamnya cuma tulang, sopnya cuma kuahnya doang sama kembang kol gitu doang kayak sop penjara no yang di sono no. Nah, itu namanya triangulasi sumber. Gitu. Jadi kita mencocokkan data dengan meneliti sumber yang lain. Begitu. Jadi silakan kalau mau ditanyain, teman-teman, monggo. Oke, Mas kalau nggak cocok sama pembimbingnya bisa ganti pembimbing. Kayaknya banyak banget dari dulu ini masalah klasik banget nih begini nih. Ini pembimbing apa dulu? Pembimbing akademik apa pembimbing skripsi? Kalau pembimbing skripsi bisa, pembimbing skripsi itu bisa. Tapi dengan catatan kamu bisa ngasih semacam pertimbangannya gitu. Dan kalau bisa pertimbangannya yang logis. Misalnya gini, kamu laporan sama Pak Argyo, Pak saya nggak mau Pak dibimbing sama Pak Tit gitu misalnya, nggak enak gitu ya. Misalnya ditanya sama Pak Argyo, emang kenapa kok kamu nggak mau dibimbing? Nggak tahu Pak, bapaknya sering ngomel-ngomel ya. Jangan begitu juga alasannya gitu loh.
Kalau misalnya seperti itu ya alasannya mesti yang logis. Misalnya, Pak, penelitian saya itu misalnya topiknya tentang ini, tapi Bapak ini kok kayaknya kurang memahami topik ini ya Pak. Nah, kayak gitu. Jadi nanti bisa diarahkan ke pembimbing yang lain. Bisa aja kalau pembimbing skripsi mah, tapi kalau akademik kayaknya agak susah deh. Kalau skripsi bisa. Banyak kok kejadiannya temanku yang beberapa kali ganti pembimbing itu ada juga kok. Ada yang sekali, ada yang 2 kali ganti pembimbing itu ada-ada aja. Ya aku bilang sih ada-ada aja lu ya, ngapain sih pakai ganti pembimbing gitu kan. Gitu. Yang lain, kalau misalnya ada pertanyaan lain. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi dari saya. Ini terkait ke pengalaman Mas Edgar aja sih selama mengerjakan skripsi ini. Skripsi. Jadi pertanyaanku itu tentang kendala atau pengalaman yang berkesan selama mengerjakan skripsi ini. Yang pertama itu, bagaimana cara memanajemen waktu antara skripsi dan kegiatan lain di luar gitu, misalnya ada kegiatan eksternal gitu ya Mas ya. Terus sekalian juga Mas Edgar ini ngasih tips ke kami semua ini yang nantinya bakal ngerjain skripsi gitu, supaya lebih mudah gitu loh Mas. Oke. Kalau masalah kendala yang paling berkesan sih jujur ya, kendala yang paling berkesan itu adalah perjalanannya sih kalau aku ya. Kenapa aku bilang ini yang berkesan itu adalah perjalanannya ya? Karena memang di perjalanan itu harus benar-benar PP gitu loh. Jadi dalam 1 hari itu aku bisa PP Solo Semarang, hari berikutnya aku bisa jadi PP-nya Solo Kutoarjo. Dan kalau kalian mau tahu, ngambil data itu nggak lama loh teman-teman. Asli. Aku ke Kanwil Semarang, aku berangkat pagi ya kan ya, masih seger lah ya, udara-udara Solo pagi-pagi itu kan masih enak tuh ya, belum ada asap-asap knalpot orang-orang rese di panggung motor kan belum ada tuh. Jadi jalan pagi-pagi gitu kan ya, melintasi Solo, Boyolali kan itu kan enak juga tuh udaranya pagi-pagi, udara gunung gitu kan ya, sampai ke Semarang. Di Semarang itu nggak lama-lama aku, serius. Aku di Semarang tuh paling cuman sejam, 2 jam, itu udah include sama makan biasanya gitu. Jadi ke Kanwil ya kan, ketemu sama bapaknya, ngobrol-ngobrol bentar, habis itu makan, pulang, udah gitu lagi. Jadi kadang-kadang jam 6 pagi berangkat, jam 2 siang tuh udah balik lagi ke Solo gitu. Jadi sebenarnya skripsi itu nggak terlalu memakan waktu sebenarnya. Yang bikin makan waktu itu apa? Nulisnya. Kalau ngambil datanya mah nggak makan waktu, serius. Ngambil datanya mah gampang-gampang aja, tapi tergantung skripsimu juga ya gitu. Terus juga kalau ke Kutoarjo sama. Kutoarjo itu aku dulu nggak pernah yang namanya lama-lama di Kutoarjo. Paling lama itu aku nyampe Solo tuh sore, jam 5 sore tuh udah nyampe Solo. Berangkatnya pagi sih, jam 6 itu udah berangkat. Dari Solo tuh udah jam 6 tuh udah berangkat. Jadi jam 5 sore udah nyampe lagi di Solo gitu. Jadi yang paling berkesan ya sebenarnya perjalanannya. Kalau masalah di dalam penjara, of course aku udah agak ada pengalaman. Aku udah pengalaman karena kalau kalian mau tahu tarik lagi sejarahnya ke belakang, aku itu ke penjara itu bukan waktu pertama kali, bukan pas skripsi, tapi pas magang. Jadi aku dulu mungkin buat teman-teman yang nanti mau magang juga, aku dulu magang tuh di PKBI namanya. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia. Itu fokusnya adalah ke kesehatan reproduksi remaja. Kayak gitulah intinya ya. Nah, kalau masalah tipsnya biar teman-teman bisa manajemen waktu skripsinya itu baik, teman-teman tanamin prinsip ini aja. Minimal dalam 1 hari itu ada yang teman-teman tulis. Apapun deh, itu nggak cuma buat skripsi, buat tugas juga begitu. Misalnya tugas nih teman-teman nggak suka jadi deadlineer gitu misalnya. Sehari itu cicil aja, apa kayak mau nulis apa kayak gitu. Bangsa 1 paragraf juga nggak apa-apa. Yang penting ada yang ditulis. Nantinya, kalau udah terpegang prinsip seperti itu, skripsinya teman-teman tuh cepet. Aku dulu megang kata-kata itu dari cuttingku juga, dari cutting angkatan 2015. Dan alokasi waktu buat nulis tuh juga jangan seharian gitu loh, jangan yang kayak bener-bener lu dari pagi sampai sore sampai malam depan laptop doang ngeliatin skripsi, ya puyeng juga kalau kayak gitu. Jadi nggak usah lama-lama, alokasi waktunya tuh sebentar aja, paling bangsa-bangsa yang 2 jam ya 3 jam itu udah cukup. Kalau aku dulu biasanya nulis itu di waktu-waktu siang, jadi habis zuhur gitu kan ya, nulis gitu kan sampai asar atau sampai sore jam 4, habis itu udah stop gitu kan, balik lagi ke kerjaanku yang lain kayak gitu. Kalau lagi males nulis siang ya pagi gitu, jadi misalnya bangun tidur nih jam 6 nulis gitu, cepet jadinya, serius. Aku tuh dulu kalau mungkin mau ditanya, aku skripsian berapa lama? Aku nggak lama. Teman-temanku itu udah pada start dari Oktober. Jadi Oktober itu mereka udah mulai mikirin topik, udah mulai nulis bab 1 dan lain-lain. Aku belum. Karena jujur waktu itu aku juga terkendala, aku ada organisasi juga waktu itu. Dan aku kan udah kerja, waktu di Solo itu udah kerja juga, udah ngajar lah intinya kayak gitu. Nah, bagaimana caranya time manajemennya? Ketika pembimbing skripsimu udah keluar, jangan ngegas. Jangan langsung kayak bernafsu, wah mau ngerjain ini, wah enggak, jangan. Yang bagus itu kamu benar-benar pikirin dulu, matengin dulu konsepnya. Mau nulis ini, temanya ini, judulnya ini, kemudian yang mau diteliti ini, lokasinya di sini, jadi udah mateng. Atau minimal kalian tulis aja dulu di kertas gitu ya, kalian mau neliti topiknya apa, judulnya mah gampang lah, topiknya apa, kemudian misalnya nanti latar belakangnya mau dibawa seperti apa, rumusan masalahnya apa,
itu jangan ditulis dulu, dipikir dulu. Jadi jangan ketemu pembimbing tuh ketika pembimbing udah langsung ada, langsung digagas gitu ketemu pembimbing. Jangan. Pelan-pelan aja. Pikir dulu matang-matang konsepnya supaya apa. Ini tips buat menghindari revisi berulang kali dari pembimbing ya. Makanya sebelum kamu datang ke pembimbing, udah bawa dulu konsepnya. Semuanya udah dimatengin. Bab 1, bab 2, bab 3, itu semuanya udah matang. Jadi kamu udah punya konsep, tapi belum kamu tulis. Kamu ngobrol dulu sama pembimbing. Pak, Bu, saya punya konsep begini nih. Latar belakangnya ke sini, rumusannya ke sini. Nanti kan pembimbingmu kasih, oh bagusnya gini nih mas, pakai teorinya ini aja gitu. Nah itu berarti kamu tinggal nambahin. Gak benar-benar bikin dari nol lagi. Dan pembimbingmu tuh pasti senang kalau kamu kayak gitu, dibandingkan kamu datang ke pembimbing kayak orang bawa dosa gitu. Misalnya kayak, Bu, saya nggak tahu apa-apa nih Bu, mau nulis apa ya Bu ya? Ibunya pasti cuma ngomong, lah nggak tahu, yang skripsi jenengan kok, ngapain jenengan nanya saya, kan gitu. Paling begitu nanti dosennya. Makanya ketika datang itu udah bawa aja, bawa apa yang mau kalian tulis itu udah dibawa. Sekalipun itu belum kalian tulis ya, jadi masih bentuknya konsepan, coret-coretan, ini nggak apa-apa, bawa aja gitu. Nanti paling beliau tinggal nambahin, dan jangan lupa setiap beliau itu ngasih masukan, itu kalian catat. Jadi besok nih misalnya masukan beliau ini berubah lagi, itu kalian udah punya pegangan. Pak, tapi kan kemarin Bapak ngasih ininya begini, Pak. Nah, beres. Jadi itu namanya menghindari revisi berulang kali ya. Itu tipsnya tuh, biar kalau mau cepet juga. Karena banyak juga loh anak-anak yang sebenarnya skripsinya bagus, tapi lama di pembimbingnya itu ada juga yang begitu. Jadi itu tipsnya nanti ya buat kalian menghindari revisi berulang kali dari si pembimbing. Tuh, itu kalau tips dariku ya. Kalau masalah manajemen waktu ya sebenarnya aku balikin lagi ke kalian, karena kan kegiatan kita kan berbeda-beda gitu. Jadi ya tinggal disempetin aja bagaimana caranya tetap nulis gitu. Sambil ya pastinya jangan lupa untuk mengapresiasi diri. Jadi itu aja. Kalau masalah manajemen waktu ya aku balikin lagi ke kalian, karena yang tahu waktunya kan kalian. Sederhana aja. Oke, terima kasih dari Mas Edgar. Aku minta sama Mas Edgar nih ngasih closing statement dulu, sedikit aja nggak apa-apa. Nah, kalau closing statement dariku sebenarnya sederhana sih. Artinya gini, setiap orang semuanya nih sama. Pada dasarnya basically kita nih semua sama. Kita punya 2 tangan, kita punya 2 kaki, kita punya kepala 1 biji. Ya kalau nggak punya serem sih soalnya kan gitu ya. Lubang hidungnya 2, mulutnya 1, kupingnya 2, semuanya sama. Cuman buat orang-orang yang mau jadi hebat dan mau belajar, itu adalah pilihan masing-masing orang. Mungkin itu aja closing statement dariku. Wah, menarik sekali materi, pengalaman, dan juga wawasan baru yang telah disampaikan oleh Mas Edgar di sini. Semoga memberikan kita semua manfaat yang bisa diterapkan nantinya. Tak terasa kita telah sampai di penghujung acara ini. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Mas Edgar dan kawan-kawan semuanya. Sampai bertemu lagi di podcast kelas skripsi jilid 2 yang pastinya nggak kalah keren dong. Sekian dari saya, Faizal Nur Iksan selaku moderator, pamit undur diri dan sampai jumpa. Bye.